Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Mr. Acep. Kali ini saya akan membahas penggunaan fungsi di aplikasi Microsoft Excel ya. Kali ini saya akan membahas fungsi dari sum, average, dan logical function if gitu ya. Ya, di sini saya punya data sebagai berikut. Kita akan mencari jumlah, rata-rata, dan status. Sebelum mulai kita akan merapihkan datanya dulu ya. Di sini ada judul, kalian boleh diblok sampai ke batasan tabelnya ya, nanti batasan tabelnya. Kita buat ke tengah-tengah, merge in center, pilih yang di tabnya alignment, kita pakai warna ini ya. Nah, setelah itu kita blok datanya, kita akan buat tabel. Nah, setelah tabelnya dibuat, kita rapihkan, kita sesuaikan dengan karakternya ya, supaya lebih baik. Untuk merapihkan boleh diklik untuk menyesuaikan karakternya, boleh diklik yang antara batas kolom A, kolom D, dan kolom E di sini ya. Nah, setiap kolom bisa disesuaikan dengan karakternya. Nah, untuk membuat tengah-tengah, kalian boleh gunakan ya tengah-tengah ya. Nah, di sini juga diblok supaya datanya di tengah-tengah, pilih ya tengah-tengah, terus diberi warna. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana menjumlahkan setiap siswa ya, nilainya. Untuk menjumlahkan di sini kita pakai menggunakan rumus sum ya, fungsi sum. Kita buatkan di sini, kasih kita warna dulu ya supaya lebih jelas. Nah, untuk yang jumlah kita menggunakan fungsi sum sama dengan sum ya, kurung buka, blok dari data nilainya, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setelah itu kurung tutup, baru enter. Nah, untuk baris berikutnya karena polanya sama, tinggal diklik data yang sudah dibuat, tarik ujungnya untuk mengkopikan ke bawahnya. Nah, datanya sudah dapat, kita buat ke tengah-tengah ya. Nah, untuk rata-rata bagaimana? Nah, untuk rata-rata menggunakan rumus atau fungsi sama dengan average, buka blok data nilainya, kurung tutup, enter. Nah, karena polanya sama juga, kita kopikan ke bawahnya. Nah, supaya sama, belakang komanya kita buat belakang komanya 2 ya. Jadi kita turunkan ke menggunakan decrease desimal di sini. Nah, kita kurangi menjadi 2 di belakang koma. Kita buat ke tengah-tengah ya. Nah, bagaimana cara penentuan statusnya? Nah, di sini saya membuat kriterianya. Di sini, jika jumlah total jika rata-rata lebih besar dari
atau sama dengan 75, maka statusnya lulus. Nah, yang kedua, jika rata-rata lebih kecil dari 75, maka statusnya tidak lulus. Nah, bagaimana cara menggunakan rumusnya? Nah, di sini kita pakai logical function ya, pakai kondisi itu menggunakan fungsi if. Kita mulai aja sama dengan if ya, if di sini kan, di sini kriterianya, logikanya, jika rata-rata lebih besar dari 75, maka di sini kita klik rata-ratanya di sini ya, logical testnya di sini, rata-rata lebih besar atau sama dengan, nah di sini lebih besar atau sama dengan 75, di sini titik koma atau koma, nah, tergantung format masing-masing aplikasi Excel nih ya, ada yang koma, ada yang titik koma. Di sini if jika rata-rata lebih besar dari 75, maka keterangan statusnya lulus. Jika di bawah, maka statusnya tidak lulus. Oke. Nah, setelah selesai, tinggal ditarik datanya ke bawah. Nah, itu hasilnya. Itu cara yang pertama. Oke, kita dengan cara yang kedua. Oke, kita dengan cara yang kedua. Nah, yang cara kedua itu langsung diblok satu tabelnya ya. If sama dengan if. Oke, nah di rata-ratanya, rata-rata, tekan F4 atau Fn F4 untuk mengunci selnya. Oke. Setelah itu lebih besar sama dengan 75, di rata-rata lebih besar atau sama dengan 75 titik koma, maka keterangannya lulus ya. Jika di bawah ya, tidak lulus. Kemudian tutup, enter. Nah, itu otomatis seperti itu. Bagaimana cara menentukan jumlah, rata-rata, dan status dalam sebuah tabel ya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.